Saran webinar pada malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Saur Hasibuan. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada hambanya. Silakan Pak. Selamat melayani, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Ibu Amin. semua, Bapak Tuhan. Kita masuk di dalam kemarin sudah kita bahas ya tentang pertama Allah, kemudian tujuan Allah, Iya. kemudian sekarang rencana Allah. Ya, Eh, Pak Pendeta Surbati bisa ditampilkan apanya? Bentar, bentar. Ya. Oke, sebentar. Berikan. Oh iya, sorry. Iya. Jadi kita ingat dalam pemaparan yang pertama tentang Allah, Allah punya tujuan dan rencana dalam penciptaan alam semesta. Jadi kita juga sudah belajar bagaimana Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, Iya, Pak. menguasai semua ciptaan yang lain. Ah ini, iya betul dimensi Alkitab ya betul. Sekarang kita sampai di rencana Allah ya. Nah ini udah ya. Terus ya rencana Allah. Jadi Allah menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan Allah punya strategi bagaimana menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dengan tujuan supaya kembali manusia mencerminkan kemuliaannya. Nah, ada 3 cara strateginya yang bergantung pada zaman. Kalau pada zaman masa pra-Babel, yaitu Kejadian 1 sampai 11, ya, di mana kita tahu itu bagaimana Adam, ya, kemudian sampai kepada Nuh. Kita sudah tahu juga bagaimana umat manusia di dalam Kejadian pasal 6, segala kecenderungan hatinya membuahkan dosa semata-mata. Kemudian Tuhan melihat di Kejadian pasal 7 bahwa bumi sudah rusak, ya, penuh dengan kekerasan. Jadi kalau hidup kita manusia penuh dengan kekerasan, maka itu menggambarkan kerusakan. Artinya gambar dan rupa Allah itu sudah nggak ada lagi di situ. Yang ada adalah gambar dari si jahat. Nah, itu yang sudah kita lihat di dalam Kejadian pasal 7, 8, 9 ya. Nah, strategi penebusan Allah pada masa pra-Babel itu langsung Tuhan lakukan berurusan dengan umat manusia, orang demi orang. Ya, kalau kita lihat bagaimana si Kain membunuh si Habel, Tuhan langsung menegur, ya, berbicara kepada si Kain. Dan Kain coba mengelak, kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada dia, dan kita tahu Kain itu protes. Hukumanku itu sangat berat, tidak sanggup aku menanggungnya, katanya. Jadi setiap orang yang bertemu dengan aku pasti akan membunuh aku, kata si Kain. Tuhan bilang tidak. Tuhan kemudian bikin tanda pada Kain bahwa kalau ada yang menyakiti Kain, dia akan dibalas 7 kali. Ya, jadi Tuhan mendatangi orang per orang pada masa
Menara Babel sampai dari Adam sampai Menara Babel. Jadi Tuhan juga menjangkau manusia itu dengan kedaulatan tanpa memakai manusia pada satu lokasi geografis dan sebagai kelompok budaya tunggal. Jadi kalau sekarang budayanya sangat banyak, tapi kalau pada dulu enggak, hanya satu budaya aja. Dan Tuhan tadi menjangkau orang demi orang, mengingatkan itu langsung Tuhan berurusan orang dengan orang per orang. Tapi pada strategi penebusan pasca Babel, Tuhan menjangkau umat manusia dengan memakai manusia dan bangsa yang terpilih dalam aneka kelompok budaya terpisah di lokasi-lokasi geografis yang terpencil. Jadi sesudah Babel kita tahu bahwa Tuhan menyerahkan ya suku bangsa karena memang mereka mengambil sikap untuk melawan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Nuh, ya. Allah bilang kepada Nuh, beranak cuculah, ya, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu Tuhan bilang kepada Nuh, dan Tuhan bilang kepadamu kuasa, ya, akan takut dan gentar semua binatang-binatang, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di laut, dan seluruh bumi. Nah, tetapi di masa Babel, ya, mereka mendirikan suatu menara, dan untuk supaya jangan terpencar katanya di dalam Kejadian pasal 11 itu. Nah, mereka kembali sepakat gitu untuk menentang apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk itu kemudian Tuhan buat berbagai macam-macam bahasa sehingga mereka tidak saling mengerti, dan kemudian berdasarkan kelompok bahasanya mereka bersatu. Dan kemudian kalau kita tahu di situ terjadi 70 bangsa, ya, sesudah pengacauan bahasa di Menara Babel. Nah, jadi Tuhan menjangkau manusia dengan memakai manusia dan bangsa yang terpilih dalam aneka kelompok budaya terpisah di lokasi-lokasi yang terpencar. Kita tahu juga bagaimana akhirnya Tuhan panggil Abraham, ya. Nah, Tuhan khususkan dia, ya. Tuhan panggil Abraham, dan kita lihat Abraham merespon, ya. Merespon dia, dan kemudian dia mau hidup berjalan bersama dengan Allah sepanjang usia hidupnya. Nah, ini dia. Kemudian dia, sebagaimana kita tahu, dalam perjalanan bersama dengan Allah, ditemukanlah, oh, Allah itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan kurban ganti anaknya. Nah, setelah juga dia mengalami bagaimana di dalam kelemahannya, Tuhan, misalnya 2 kali dia berbuat dosa yang sama, yaitu menjual istrinya, ya, baik itu sama pria Firaun. Firaun sudah ambil dia sebagai istri, dan kemudian Tuhan mau menulahi Firaun, dan kemudian Firaun bilang, kenapa kau buat gini? Ya, kemudian di situ si Abraham mendapat harta yang banyak, dan si Hagar, ya. Tapi kemudian kelemahan itu, ya, enggak dia perbaiki. Ya, waktu raja di tanah Kanaan Abimelek mau mengambil
si Sarah lagi jadi istrinya. Tuhan kemudian juga mau menulahi si Raja Kanaan itu dengan rakyatnya. Jadi dari sini si Abraham mengenal siapa itu Tuhan, ya, siapa itu Allah pencipta di dalam kehidupan pribadinya. Jadi untuk memang bisa menjadi saksi, kalau kita cerita tentang misi, memang dalam perjalanan hidup kita harus kita mengenal siapa itu Tuhan. Jadi dari pasal pertama tadi, kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa semua Alkitab adalah mengisahkan tentang Allah, bukan? Nggak ada cerita lain di dalam Alkitab, itu hanya suatu pribadi yang agung dan mulia, yaitu Allah. Nah, sesudah kita kenal dia, ya, kemudian kita bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kemudian hidup kita sehari-hari berjalan bersama dengan dia. Nah, adakah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, sesudah sekian lama, kita bisa mengenal Allah seperti misalnya Abraham, oh dia menolong aku dalam kelemahanku, betul dia sangat mengasihi keluarga, tidak dibiarkannya hancur, kan gitu. Kemudian harapan satu-satunya yaitu penerusnya, yaitu si Ishak yang dimintanya dikorbankan. Kalau di situ kan puncaknya si Abraham sudah sampai kepada puncak, yaitu bahwa kukorbankan pun si Ishak, jadi debu dia jadi persembahan, Allah sanggup membangkitkan orang dari matinya, dari debu hidup kembali. Nah, jadi kesimpulannya di situ. Nah, makanya dia mantap untuk menuruti Tuhan. Meskipun di dalam perjalanannya yang mempersembahkan Ishak, itu kan berhari-hari itu kan. Dalam perjalanan dari kemahnya ke Gunung Moria. Nah, tapi karena dia udah punya pengenalan siapa Tuhan yang disembah, ya, dia mau mempersembahkan itu. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah memang kita sekian lama mengikuti Yesus? Kita tahu dia memang Allah yang mengampuni. Betul seperti yang dia bilang dalam firman-Nya, ya kan? Bahwa dia memberi dirinya yang sempurna. Bukan yang baik dia kasihnya, tapi yang sempurna diberikannya, ya kan? Betulkah di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami, ya, Yesus yang kita sembah itu, yang kita layani itu, yang kita ikuti itu, betul-betulkah dia menguduskan kita dalam hidup kita sehari-hari, menolong kita dalam semuanya perjalanan hidup kita, ya kan? Nah, jadi ini yang perlu kita lihat dalam hidup kita. Makanya untuk mengiringi Yesus itu memang harus serius, memang total surrender, penyerahan total seluruhnya gitu. Karena apa? Yesus juga sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita kan, supaya kita bisa diselamatkan. Yesus mau supaya dia mati, ya, dia mati untuk kita. Nah, jadi kita juga harus total menyerahkan hidup, ya, untuk Tuhan Yesus. Nah, baru dia pas gitu. Nah, kalau kita sebagian dari hidup kita serahkan, ya kan, nggak pas dia, nggak cocok, ya kan. Nah, jadi Tuhan mendekati, ya, memakai manusia, ya, untuk mencapai
kelompok-kelompok suku lain di dalam budaya terpisah. Itulah strategi pasca Babel. Kemudian yang selanjutnya strategi penembusan oleh Yesus. Yesus bilang, pergilah, ya, pergi ke seluruh dunia. Kemudian jadikan segala bangsa muridku. Nah, jadi Tuhan suruh kita pergi, ya. Sebenarnya tujuan daripada ibadah, ya, kumpul gitu adalah merayakan perbuatan-perbuatan Yesus di dalam hidup kita harian, kan gitu. Tapi kalau kita di dalam hidup kita harian, di pekerjaan pun kita hanya bagaimana untuk bisa mendapatkan uang, ya kan? Bagaimana supaya karirku meningkat, uang depositoku, simpananku meningkat, kebutuhanku terjamin. Ya, kalau itu yang kita kerjakan dalam hidup ini, ya kita akan menuainya sesudah kita tua sekarang, kan? Kan gitu. Nah, tetapi kalau dari awal, ya, makanya tolong kita kasih tahu lah ini sama anak-anak kita, sama orang yang bisa kita kenal, bahwa kita diizinkan Tuhan kerja di di marketplace kita masing-masing, di tempat kerja kita, tempat kehidupan kita masing-masing. Supaya jadi apa? Supaya jadi gembala, ya, di marketplace kita masing-masing. Kita menjadi alat Tuhan di marketplace kita masing-masing. Seharusnya gitu. Jadi waktu kumpul di gereja adalah pernyataan luapan daripada pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita harian. Seharusnya begitu. Ya. Jadi kita disuruh Tuhan untuk pergi menjangkau suku-suku bangsa. Itu ada di sekitar kita, bukan? Jadi nggak perlu lagi kita misi sebenarnya. Ya memang ada orang-orang yang terpanggil kerjanya adalah untuk memberitakan Injil. Khususnya itu aja. Ya. Itu perlu ke tempat-tempat terpencil seperti misalnya di kepulauan di Indonesia ini. Seperti di Kepulauan Riau ini, kami sudah data dari 2.408 pulau, ya, ada 600-an pulau yang dihuni. Yang pasti, seperti waktu kami pergi ke suatu pulau, pernah dengar nama Yesus. Mereka bilang, ikan jenis macam apa itu? Jadi satu kali pun nggak pernah mereka mendengar nama Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen atau orang yang full time tidak pernah pergi ke situ, mereka nggak akan pernah dengar nama Yesus. Tetapi untuk kita yang kerja, mungkin teman kita di samping kita itu orang yang dari unreached people, orang yang belum terjangkau. Misalnya suku Aceh kah? Ya kan? Suku apa lagi? Banyak kan? Suku Padang kah? Gorontalo, Bugis, ya kan? Adakah kita menjadi penyampai, penyambung lidah dari Bapak kita? Kan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita sadari, Tuhan suruh pergi gitu. Nah, kalau kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan kita, Raja kita, Raja semesta alam, bagaimana mungkin kita menantang atau tidak mematuhi perintahnya untuk pergi? Bagaimana mungkin kita nggak terbeban? Yang orang Padang, orang Aceh,
ya kan? Jadi samping kita yang dia hidup karena ada roh yang Tuhan kasih. Roh itu kan berasal dari Tuhan kan? Yang harus diselamatkan. Kan gitu. Tapi kita nggak terbeban supaya orang itu selamat. Kita nggak ada doa untuk mereka. Tetangga kita yang hati Yesus ada sama mereka. Nah, kita udah bahas kemarin kan bahwa yang biadab, yang hina, ya kan, ada di hati Yesus. Bukan yang soleh aja, yang patuh, yang turut, bukan itu yang beriman, bukan itu aja di hati Yesus kan. Tapi yang biadab, yang laknat, yang semualah ada di tempat di hati Yesus kan. Contohnya Judas, ya kan? Nah, ada di hati Yesus. Keinginannya supaya semua orang di dalam 2 Timotius 2 itu ya. 2 Timotius 2 ayat 4 barangkali kalau saya nggak salah. Yang berdoalah untuk semua orang katanya kan, untuk bangsa raja-raja, ya kan semua. Nah, karena apa? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itu keinginan Allah kita, makanya kita disuruh pergi, gitu. Ya kan? Nah, jadi di marketplace kita masing-masing, kita peduli kepada isi hati Tuhan yang terdalam ini. Kita tunduk kepada Yesus yang kita bilang dia raja kita. Kan gitu. Tapi kalau kita nggak mau, berarti kan kita ini pembangkang, pemberontak. Iya kan? Masih bisakah kita bilang kita anak Allah kalau kita membangkang terus hari demi hari hidup kita sampai mati kita? Ya kan? Kita dikasih sehat terus, ya kan? Dikasih terus bisa kerja, mengumpulkan uang, kemudian uang itu hanya untuk apa? Disimpan, kemudian nanti mati, ya kan? Uang itu jadi peninggalan lah. Kenapa kita enggak memperdulikan apa yang kata Yesus? Pergilah, jadikan semua bangsa. Pergi ke seluruh bumi, ya kan? Untuk menjadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Tapi kita nggak mau peduli itu. Masihkah kita mau bilang Yesus itu raja kita? Ya kan? Banyak alasan kita, banyak alasan kita. Tetapi Tuhan sudah hantar orang-orang yang belum terjangkau itu ada di dalam jangkauan kita. Ya kan? Kaum ibu-ibu yang belanja tiap hari pasti ketemu dengan ibu-ibu atau penjual yang suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Ya kan? Bapak-bapak juga gitu. Ya kan? Tapi maukah kita mendoakan mereka? Mendoakan, ya kan? Mengikat roh-roh jahat yang membutakan mata rohaninya untuk tidak melihat kebaikan penciptanya. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita bilang Yesus itu adalah Tuhan kita, Raja kita. Coba kita evaluasi lagi sebelum terlambat, sebelum kita meninggalkan dunia ini, ya kan? Nah, kita bilang dia Raja kita. Betulkah? Udah diperintahkannya kita pergi. Nah, sekarang tidak ada, ya, saya ulangi lagi, tidak ada 10 perintah firman Tuhan dibilang perintah agung. Enggak kan? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan lain-lain itu. Itu kan nggak perintah agung kan? Tetapi kalau Yesus bilang pergi memberitakan Injil, jangkau ya Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu dibilang perintah agung. Kenapa dia agung? Pernah nggak kita pikirkan itu? Ya kan?
Itu disebut perintah agung. Sadar nggak kita itu? Karena apa? Itu yang sangat krusial, sangat penting untuk kita kerjakan. Itu yang ada di dalam hati Bapa, hati Yesus. Ya kan? Makanya dibilang ya perintah agung. Ya kan? Itulah perintah raja kita. Kalau kita bilang Yesus raja kita, ya turutlah kita. Ayo kita evaluasi lagi hidup kita selama ini. Ya. Supaya kita nanti nggak nyesal. Ya kan? Kita ada berapa di sini? Berapa? Ada 10 10. ya. Ya, ya. Nah, jadi inilah supaya jelas hidup kita. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, semua kita ini hamba-hamba Tuhan, nggak ada hamba setan ya kan? Semua kita ini hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, ya kan? Inilah hati Allah. Tuhan mau malam hari ini kita menangkap ini. Tuhan mau supaya kita tersadar, ya, perintah agungnya. Kalau kita lihat waktu Tuhan perintahkan kepada si Adam dan si Hawa, dia bilang pergi untuk apa? Beranak cucu, memenuhi dunia ini. Ya kan? Ke Ya. sini juga begitu. Penuhi dunia ini, beranak cucu. Tapi Yesus nggak ada lagi dibilangnya, kalian orang Kristen, pengikut murid-muridku, kalian beranak banyak-banyak, seperti orang Batak bilang kan, maranak 10 itu, marburu 10, Batak semua di sini ya. Campur, Artinya Pak, campur. punya anak laki-laki 17, anak perempuan 16. Nggak ada Yesus bilang lagi kayak gitu kan. Tapi apa yang diperintahkannya? Apa isi hatinya? Pergilah, ya kan? Beritakanlah Injil, ya kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kepada muridnya dibilang, nantikan sampai kau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi Tuhan nggak suruh kita ya dengan kemampuan kita, tapi penyertaan rohnya, Roh Kudus. Dan roh itulah yang melekat pada Yesus seumur hidupnya di dunia ini, bahkan sampai membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu kan di Efesus 1 ayat 17 ya. Dan betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya kan? Nah, diperlengkapi dengan yang itu kita gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita tidak mau patuh, coba evaluasilah. Sebenarnya kita ini udah jadi anak Allah, udah dilahirkan kembali atau belum? Atau pertobatan palsu yang masih kita hidupi selama ini. Ya kan? Nah, itu dia. Supaya jangan kurang-kurang kerjaan. Banyak pendeta-pendeta bahas sekali selamat, selamat. Ya kan? Itu dibahas halal bodoh. Ya kan? Bagaimana kalau nggak dikerjakan keselamatannya? Bisa selamat nggak? Hal-hal bodoh itu yang dikerjakan, dibikin sampai seminar. Kan hal bodoh itu. Kalau pertobatan palsu ya memang nggak, pendetanya bilang dia selamat, tapi Tuhan kan Tuhan yang melahirkan kembali. Masa Tuhan bisa salah? Ya kan? Nggak mungkin orang yang sudah selamat nggak mengerjakan keselamatannya.
Nggak mungkin orang yang sudah selamat nggak meninggalkan dosa, mencintai dosa masih. Jadi jangan bodoh-bodoh pendeta-pendeta itu kan. Dari ciri-cirinya kan nampak. Kalau suka masih berbuat kan nampak, ada kan? Perbuatan daging telah nyata katanya. Iri hati, hujat, perseteruan segala macam dosa-dosa itu. Itulah perbuatan daging kan. Jadi masa orang masih berbuat daging mau dibilangnya udah selamat? Bangga pula dia dengan dosanya. Kan aneh. Dan bodohnya pendeta-pendeta, masa pula yang gitu kayak gitu dibahas. Karena apa? Pendetanya pun mungkin main-main dengan dosa, sebenarnya dia pun belum lahir baru. Kan gitu. Jadi kalau kita sudah tahu ciri-ciri daripada, maka kan dibilangnya dari buahnya nampak pohonnya, ya kan? Nggak mungkin rambutan berbuahkan durian, nggak mungkin. Kalau udah ada Roh Kudus di dalam kita, kalau kita berbuat dosa, kita bilang kita udah lahir baru, kita senang dengan dosa itu, apa artinya? Penipu kita. Kalau kita berbuat dosa, tenang-tenang kita, bangga malah, ya kan? Mencuri kita, ya kan? Rakus kita, kita bilang ada roh Allah sama kita, bahkan berbahasa roh, itu penipu kita. Perbuatan daging ya daging. Perbuatan roh Kudus nggak ada dosa. Kan gitu. Nah, supaya kita juga di sini lihat diri kita, betul-betul udah lahir baru, enggak. Lihat buah kita. Ya kan? Kalau Roh Kudus di dalam kita, buahnya buah-buah Roh Kudus. Kan gitu. Terus kita nggak berbuah Roh Kudus. Kita nyesal, ada kesedihan yang mendalam di dalam hati kita, diri kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, kemudian tenang-tenang, senang-senang kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, itu tandanya engkau belum lahir baru. Itu artinya engkau belum merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Belum menerima Yesus sebagai Tuhanmu. Yesus itu seperti nyanyian itu jadi dibilang, Yesus itulah salah satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah salah satunya juru selamatku. Salah satunya. Jadi uang bisa jadi penyelamat juga. Nah, itu belum lahir baru. Nah, jadi itu dia. Kita evaluasi lagi ya. Kalau Tuhan bilang, Raja kita itu bilang, pergi. Kalau memang betul dia Raja kita tunduk. Ya kan? Nah, kecuali kalau Yesus enggak Raja kita. Ya kan? Nah, puncak seluruh sejarah manusia yaitu ketika bangsa-bangsa dimuridkan menyembah, melayani, dan memuliakan Yesus sepanjang kekekalan. Nah, jadi itu dia puncak dari segala sejarah. Jadi nanti nggak ada itu sejarah Indonesia berdirinya, sejarah Amerika berdirinya, sejarah bagaimana ditaklukkannya Hitler. Nggak ada. Itu nggak sejarah yang penting bagi Allah. Nanti sejarah adalah bagaimana aku terlibat untuk keselamatan satu suku bangsa. Bagaimana hidupku dipakai Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di sekitar kita. Ya kan? Itu tercatat itu. Andil kita di situ. Dan akan berakhir nanti sejarah ini ketika udah jelas. Semua orang sudah mengenal siapa Yesus, tahu siapa Yesus, dan sudah ambil keputusan menolak Yesus atau menerima Yesus. Nah, itu udah berakhir itu. Nah, yang menolak Yesus pasti kejahatannya semakin sempurna. Sehingga pantas untuk dihukum. Tapi yang mengenal Yesus dan menerimanya,
ya, maka dia akan dibentuk oleh Allah untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Itulah puncak sejarah. Itulah puncak daripada peradaban kita, ya. Nah, jadi sebenarnya mengerjakan misi ini adalah suatu hal yang istimewa, suatu hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, ya, di dalam hidup kita ini, ya. Coba bayangkan kita menyampaikan isi hati Bapak kita. Kawan, kau dikasihi Tuhan, stoplah berbuat dosa. Dosa itu membuat engkau binasa, membuat sial hidupmu, sepanjang hidupmu mengalami sial, malapetaka, kemalangan. Ya kan? Kan itu inti beritanya kan? Nah, tapi datang, tinggalkanlah dosa itu, berbaliklah kepada Allah. Nah, supaya dituntunnya, dikasihnya ke Roh Kudus. Kan gitu. Roh yang di dalammu, nanti Roh Kudus itu bersaksi dengan rohmu bahwa engkau anak Allah. Kau bersama dengan dia akan bersuruh kepada Bapa. Allah itu ya Aba, ya Bapa. Allah itu Bapakmu. Kan gitu. Jadi kan menyampaikan ini kita kepada suku-suku bangsa kan yang belum mengenal Tuhan. Baru diajak kita ya, kenapa harus Yesus ya? Aku juga punya apa katanya? Yesus itu Allah. Ya kan? Wah, kami juga punya Allah. Nah, mulailah diceritakan. Kalau Allah yang itu sama dengan seperti Allah nenek moyangku. Nggak usah lah bikin nenek moyangku. Nanti tersinggung pula teman-teman Batak di sini kan. Allah kakeknya kakekku. Ya kan? Itu bukan Allah. Tapi setan yang mengaku Allah. Kenapa? Kalau nggak bermarga, dia Allahnya Allah nenek moyangku itu nggak maradat, nggak beradab. Harus pakai marga baru bisa beradab. Kalau nggak biadab. Makanya Munsun Leman dianggap babi putih dimakannya. Karena apa? Allahnya nenekku itu bukan Allah, tapi setan yang mengaku Allah. Makanya dimakannya orang lain, dibunuhnya, disakitinya orang lain yang nggak sesuku. Bahkan yang saling satu suku pun berantem juga ya, perang-perangan kan. Nah, itu dia. Tapi kalau Yesus semua dikasihinya. Nah, kita kasih tahu sama orang itu. Ya kan? Supaya kita bisa kenal dia turun dari sorga. Kan gitu. Jadi manusia, dicucinya kita dengan darahnya. Dan sesudah suci kita, baru diberikan kepada kita roh Allah, rohnya. Untuk apa? Untuk kita bisa menang terhadap dosa, terhadap dunia, ya kan? Juga terhadap setan iblis, penunggu-penunggu. Kan gitu. Jadi, di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya kepadamu telah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh supaya tidak ada membahayakan kamu. Ya kan? Dalam nama Yesus kita ikat semua itu. Ya kan? Digabung semua hantu mulai dari Sabang, ya kan? Si singa mengeraja sorobnya itu, ya kan? Sampai semua Sabang sampai Merauke, Sangir Talau sampai Rote, ya kan? Dari semua benua lawan kita. Karena ada roh Allah dalam kita, kita bisa ikat injak dalam nama Yesus. Ya kan? Kan gitu. Coba di dalam nama Allahnya nenek kakek-kakeknya kakekku. Mana bisa? Kalau nggak seperti anak sekewa itu kan. Ya kan? Dilanda setan itu ditelanjangi, dilukai, lari dalam keadaan telanjang. Ya kan? Tapi kalau dalam nama Yesus, paling malu kan. Ada pendeta mengusir orang kesurupan, ya kan? Baru dibilang, kau sama seperti aku, katanya kan gitu kan?
Kau berzina juga katanya kan gitu. Malu pendeta itu. Paling gitu aja. Nggak sampai telanjang dan luka-luka kan gitu. Jadi bahagia kali kita. Asal bertobatlah sungguh-sungguh. Kan gitu. Nah, tapi kalau di dalam nama yang lain, nggak ada roh Allah di dalam dia. Wah, digerayangin setan itu dia. Nah, itulah sebabnya kita terima Yesus. Ya kan? Itulah bedanya dengan Allah-Allah yang lain. Kan gitu. Ini yang kita perlu beritakan. Beda Allah di dalam Yesus dengan Allah-Allah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang lain itu tidak ada kuasa. Ada seorang di sini yang mau jadi anggota DPR, dikasihnya sama aku profil apanya, kemudian kulihat gurunya ada dari Lombok, Mataram, Makassar, berjenggot, berjambang itu sampai hampir dadanya putih semua, ya kan? Kemudian karena ada sesuatu urusan kami, dia desak-desak aku selesaikan, aku bilang gini, dia bilang dia bisa baca pikiran, gini aja lah Pak Haji suruhlah guru-gurunya Pak Haji itu tanding ilmu dengan aku bilang, terkejut dia, Pak Sibuan tahu kok enggak, guruku ini bisa sampai sedetik ini juga di sini katanya. Jadi jangan sombong lah katanya, bukan sombong, aku bilang. Engkau kan Pak Haji bilang, kau punya ilmu bisa baca pikiran, ya kan? Kau kan bisa baca pikiranku, kan gitu. Tapi tahu nggak, 2 minggu lagi kami ketemu, dia bilang, Pak Hasibuan, kata guruku, Pak Hasibuan itu licin, tapi ilmunya masih cetek katanya. Aku bilang, ilmuku Pak Haji nggak ada. Tapi kalau kayak gitu dari seluruh dunia kumpulkan kalau nggak percaya, lawanlah aku, pasti nggak makan. Tak main itu, ya kan? Jadi itu yang perlu kita sadari. Allah di dalam Yesus, kalau kita terima dia, ada Roh Kudus turun kepada kita, masuk kepada kita, yang mengalahkan semua ilah-ilah, ya kan? Semua jin-jin apapun itu di dunia. Ilmu putih, ilmu hitam, segalanya. Itulah bedanya, ya kan? Karena apa? Allah Yesus itu adalah Allah semesta alam pencipta, kan gitu. Jadi nggak ada berkuasa lagi yang lain itu. Nah, jadi itu dia. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya, satu dunia, ya. Kan ada di dunia kita ini kan ada 5 benua ya. Tapi jangan kayak orang Batak dibilang 6 benua, satu lagi benua holding, bukan gitu ya. Tapi 5 benua. Jadi di dalam dunia ini ada 234 negara politis. Indonesia, Malaysia, Brunei, segala macam. Dan ada 7 miliar orang lebih sekarang, berlipat ganda. Dan ada kelompok suku, ya, 16.000, ya, suku. 6.900 itu terabaikan, belum terjangkau, sekitar 9.000-an, 9.600 terjangkau. Jadi Tuhan ingin supaya 16.000 kelompok suku ini kita jangkau. Ya. 6.900 yang belum terjangkau, yang belum mengenal Yesus, kita harus upayakan. Kita harus terlibat. Kalau kita sudah mengenal Yesus, harus terlibat. Ya. Untuk menjangkau itu. Kita harus ambil bagian di dalam penjangkauan itu. Ya. Nah, ini ketika kita mempertimbangkan tugas penginjilan dunia, The Joshua Project menyatakan bahwa dunia masa kini
terdapat sekitar 16.000 kelompok suku, 9.100 terjangkau, dan 6.900 terabaikan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Saya kira kita maulah terlibat ya untuk menjangkau suku yang terabaikan ini. Kalau negara cuma 234, bukan ini yang maksud Tuhan. Ya, yang Tuhan maksud adalah kelompok suku. Ya, suku apa? Misalnya di Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Alas, ya kan, Padang, Melayu. Melayunya pun macam-macam, ada Melayu Deli, Melayu Riau, ya. Nah, ini yang harus kita jangkau. Di Jawa banyak lagi kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ada 6.900 lagi yang harus kita selesaikan sebelum Yesus datang. Masih ada waktu kita. Dikasih Tuhan kita hidup, dikasih Tuhan kita cukup di dalam semua ya kebutuhan-kebutuhan, tapi Tuhan mau supaya lewat kecukupan yang Tuhan kasih itu ya kita bisa mengerjakan isi hati Bapa. Amin. Terima kasih. Saya kira ini dulu. Ya, terima kasih Pak Sibuan. Ya, silakan kembali kepada dia. Mungkin ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, berkaitan dengan penginjilan pada saat ini. Silakan, Ibu Tia. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih hambanya Bapak Asbuan yang sudah menjelaskan tadi ya rencana Allah. Ya, begitu. Makasih kita baru mengerti gitu ya. Ya, jadi sekarang kita berikan kesempatan kepada seluruh partisipan yang sudah mendengarkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bahkan mungkin mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Buka mic-nya atau raise hand boleh. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Boleh ya? Ya, saya tadi dari pernyataan Bapak itu ya, mestinya kita kalau sudah mengalami pertobatan atau sudah lahir baru dan kita mengaku Yesus adalah Raja dalam hidup kita, nah, maka tuh Yesus mengatakan pergilah gitu ya. Nah, jadi tadi jelas Bapak ceritakan jika kita bekerja di dunia sekuler, mestinya kita di sana sebagai gembala atau di lingkungan kita gitu kan. Nah, tapi kenyataannya ya kalau saya nggak salah mungkin yang saya kenal lah dulu kan orang anak Tuhan itu saya pikir 80% nggak ada melakukan ini gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya begini, ini di mana kesalahannya? Kan karena ada istilah begini kan, kalau satu orang, kalau murid satu kelas ya kan 10 orang, kalau 5 yang tidak naik kelas, 5 tinggal, itu masih bisa mungkin ya 50-50 lah itu bodohnya sama gurunya kan. Ini kan 8. Ini 8 yang nggak naik kelas, Pak. Cuma 2 yang naik. Jadi dia udah persilat nyokan nih loh kan. Ya Bapak gimana Pak Bapak menanggapi ini atau menyikapi ini? Nah, ini yang mau saya tanyakan malam ini. Silakan Pak Saur. Ada 2 hal mungkin Bu, ada 2 hal. Ibu punya anak? Punya. Anak? Iya punya Pak. Berapa orang Bu? 4 Pak, 2 pasang. Di antara anak itu, apakah 4-4-nya selalu mendengar Ibu? Ya,
adalah yang kurang ya, tapi mendengar lah ya sampai hari ini mereka masih mau dengar. Tapi ada memang yang agak cuek gitu. Nah, Ya. itulah kira-kira gitulah itu kan. Itu satu. Hmm. Jadi ada anak pembangkang, ya kan? Itu pasti Hmm. dapat dapat ganjaran itu nanti kan gitu aja kan. Tapi ada anak yang turut. Terus kemudian yang kedua, Hmm. sekarang gembalanya, ya kan? Hmm. Itu juga masuk gembala pembangkang atau gembala penurut, ya Gitu kan? ya. Kalau dia penurut, ya kan? Hmm. Hmm. Pasti banyak jemaahnya menurut. Gitu ya. Iya. Menurut Ibu gimana? Tapi kalau saya jujur ya, Eh, entah pun itu saya dikatakan salah. Kalau saya dalam hal ini saya menyalahkan lembaganya juga, gereja. Karena yang saya lihat tadi saya bilang ya, saya kan bergereja lah, berjemaat kan. Eh, Jemaat itu tidak mengerti ini. Itu intinya. Gitu loh. Nah, berarti kan kenapa tidak mengerti? Karena tidak diajar. Kan gitu kan? Ya sama seperti tadi. Ya sama seperti orang tua ya. Kalau orang tua juga memang tukang berontak juga pasti anaknya juga tukang berontak kan gitu kan. Nah, jadi saya sih melihatnya begitu. Jadi dengan penjelasan tadi, ya memang saya dapat ayat ya di mana ya Pak Surbakti. Pak Surbakti juga pernah kemarin bacakan bahwa Yesus itu akan tetap di surga sampai gimana Pak? Tolong dulu Pak. Sampai Kisah, kisah seluruh Rasul, manusia. kisah Sampai, Rasul 3 ayat 21. coba Sampai saya baca pemulihan dulu segala Pak. sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Nah, jadi saya pikir begini, kalau begitu ya masih lama banget. Orang sekarang ini sekarang ini aja ini satu satu RT saya ini aja Pak. Satu inilah, satu RT saya lah dulu ya kan. Atau RT saya kami kurang lebih 80 kakak. Yang Kristen di sini Pak cuma 2 kakak. Lah, kalau sampai ini tunggu semua bertobat baru Yesus datang kan berarti masih lama kan gitu kan. Jadi saya udah pikiran saya ke situ. Cuma saya pikir begini, loh kenapa memang benar ya? Kenapa orang Kristen ini tidak jalan? Kenapa tidak mengerti gitu? Termasuk saya jujur, saya mengerti itu setelah saya keluar dari gereja atau katakanlah ya, saya bukan menjelekkan. Setelah saya masuk di Harismatik. Kalau saya dulu yang di gereja lama, saya nggak dapatkan itu, ya. Yang tahu saya dulu tahu datang pergi ke gereja rajin, berdoa iya, ya nurut-nurut udah gitu aja pokoknya. Dan bahkan dulu saya konsepnya di otak saya mungkin ya salah lah kan. Menurut saya gini, ya udah kalian ya kalian nggak mau masuk surga, udah biarin lah kalian nanti binasa gitu aja. Yang penting saya selamat gitu kan. Dan menurut saya kalau hanya yang satu gereja sama saya aja yang selamat dulu. Yang selainnya itu semua nggak selamat gitu kan. Berarti kan salah kan konsep itu. Nah terus yang masuk saya begini, mungkin ini tadi pembelajaran ini ya mestinya ini apa namanya dimatangkan lagi ataupun disampaikan lah ya pesan ini buat anak-anak Tuhan gitu loh. Ini bahkan ya sekarang jangankan untuk anak-anak muda, yang orang tua aja pun belum mengerti ini. Ya contohnya kayak saya lah saya bilang tadi kan, setelah saya udah keluar saya dari yang kepercaya ya gereja lama baru saya mengerti ya bahwa amanat agung rupanya kalau dulu pikiran saya tugas pendeta itu mendoakan itu mencari-cari jemaat itu bukan bukan urusan saya, itu urusan pendeta hamba Tuhan gitu kan. Nah pokoknya saya dengan hidup saya sendiri saja gitu. Nah tapi kan setelah saya keluar itu saya ngerti ada amanat agung dan itu Yesus sendiri langsung mengatakan bukan muridnya gitu kan. Nah jadi tambah lagi pelajaran malam hari ini ya saya jujur ya itu tadi makanya kan karena ada lagu Batak kan enak pula itu didengarkan dia do persila nion kan gitu kan, makanya aku tanya Pak Hasibuan gitu kan. Jadi ya ini perlu digalakkan maksudnya gitu loh Pak. Saya prihatin jujur, saya prihatin ketika memang nanti mungkin juga orang tua kita atau saudara kita yang mengaku sudah Kristen ternyata nanti kita di sana nggak bertemu, sedih kali kan, sedih lah ya nggak Pak.
Padahal kita udah Iya. Kristen, iya saudara-saudara kita. Kita karena tenang-tenang aja. Yang penting gua udah tenang, gua udah makan minum semua udah beres lah. Tapi nanti ketika kita lihat di sana nggak ada satupun di sana saudara kita, contohnya keluarga kita, nggak usah dulu tetangga beda suku. Saudara udah selamat belum? Pasti belum kan gitu kan? Apa nggak sedih banget gitu? Jadi ya itu tadi ya, semoga lah kedepannya makin baik lagi. Gitu aja. Mungkin yang lain silakan Bapak Ibu, jangan saya aja yang bertanya. Nah, saya itulah yang saya mengerti. Silakan, buka saja mic-nya, langsung tanyakan. Nah, ini Pak Victor, silakan Pak. Tadi bilang bahwa banyak pulau yang belum, ya atau orang lah, yang belum diinjili di Indonesia ini. Iya. Nah, sementara kan sekarang itu internet, Jokowi sudah bikin itu backbone atau internet ke seluruh pelosok. Di pelosok-pelosok Indonesia itu sudah dibikin. Itu oleh satu namanya Bakti. Bakti itu membuat ini. Artinya nggak ada lagi di daerah yang nggak ada internetnya. Nah, artinya dengan ini kenapa nggak ada gitu bikin penginjilan lewat media internet sehingga orang mengenal Yesus. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak, biasa aja Pak Jokowi bikin itu, ya kan? Cuman sama seperti misalnya kayak di Batam, nggak ada lagi buta huruf katanya kan. Tapi waktu kita pergi, ketemulah bukan di luar Batam, itu sekitar perjalanan dari jalan besar, memang jalannya agak kurang bagus ya, sekitar 2 kilometer. Nah, banyak nggak tahu baca, kan gitu. Jadi bisa aja program Pak Jokowi itu, tapi belum tentu juga seluruh pulau-pulau, karena pulau-pulau itu kan cukup terpencil. Apalagi Indonesia ini 17.600 kan. Nah, contohnya juga, walaupun misalnya kayak di Sumatera, belum tentu Sumatera itu, katakanlah Sumatera Utara. Nggak tahu apakah sekitar 10 kilometer dari persuburan sana, ada suatu persuburan sekitar berapa? 30 kilometer ya, dari Porsea. Nah, terus kemudian ke dalam sananya lagi, belum tentu ada di sana internet. Nah, itu dia satu. Terus kemudian nggak semua orang tahu menggunakan HP atau internet. Nah, misalnya kayak gini, ada di sini yang kerja sama kami kan, dia orang Gayo. Nah, ditelepon, dapat HP lah, dia bisa beli HP, terus kemudian diteleponnya ke Gayo sana. Nggak bisa dihubungi sama mamanya, karena mamanya nggak punya HP. Terus gimana kau hubungi? Kakakku punya HP katanya. Jadi kakakku pulang sekali seminggu ke kampung, ya kan? Baru dia bisa berhubungan dengan mamanya lewat kakaknya. Jadi nggak semuanya Pak tahu tentang internet. Jadi makanya tetap Tuhan kasih privilege, hak khusus, hak mulia bagi kita untuk kita langsung berbicara. Tapi memang benar yang ke Bapak bilang itu memang benar juga, bisa menggunakan internet ini ya untuk menginjil. Itu sangat baik, jangkauannya memang luas, tetapi itu bagi yang tahu teknologi lah, kan gitu, yang bermain sosial media atau internet atau HP lah. Tapi ya enggak, kalau mungkin diadakan survei ya dari 7 miliar penduduk manusia, nggak tahu apakah 7 miliar ini semua menggunakan HP, kan gitu. Nah, yang parahnya kalau 6 miliar 900 ya kan 99
juta, ya kan? Masih ada 1 juta lagi. Tak taunya itu kan suku bangsa yang belum terjangkau itu, yang ada misalnya satu suku bangsa 5.000, ya kan? 1 juta bagi 5.000 udah berapa suku bangsa itu? Nah itulah kira-kira Pak. Ya, ya, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa bertanya Pak Iwan. Nah, ini kadang lihat ya. Eh, yang terjadi kadang-kadang sekarang ini mengutamakan yang tidak terutama. Nah, sebagai contoh ya, membeli lahan untuk parkir itu habis kadang-kadang hampir 1 M parkir. Tetapi untuk penginjilan itu sangat sedikit terbeban, Pak. Nah, jadi kepada hal yang nggak utama, misalnya untuk belajar musik supaya lebih mantap lagi, nah, itu habislah uang ke situ ya. Nah, jadi apa yang membuat sehingga yang nggak utama jadi terutama, ya kan? Nah, padahal kan sesuai dengan Matius tadi, 8 tadi, itu amat agung, Pak. Nah, tapi kenyataannya dalam gereja-gereja yang sekarang terjadi, memperluas lahan untuk parkir. Nah, tapi sedikit sekali itu dana untuk misi, Pak. Nah, itu mungkin menurut Bapak punya pengalaman, survei gitu ya, bisa mungkin Bapak cerita, Pak. Terima kasih. Ya, memang itulah kita sering mengutamakan hal yang sepele atau yang kurang penting, ya kan? Kita utamakan itu, tapi menyepelekan yang utama, kan gitu. Karena memang mungkin kita pikir bahwa seperti tadi lah, kita nggak nyangka. Memang kita tahu sih amanat agung, perintah agung, ya. Cuman kita tahu aja itu sebagai semboyan ya. Nah, tetapi setelah kita kemudian lihat, kenapa misalnya jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, 10 hukum Taurat itu, kenapa dibilang itu enggak perintah agung? Ya kan? Nah, kenapa pergi menjangkau suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan, dibilang itu perintah agung? Ah, jadi kan selama ini kan kita pikir ya kita nggak begitu ngeh, ya nggak begitu eh, pikirkan itu mungkin, ya. Jadi karena dikiranya mungkin parkir itu penting untuk kesejahteraan jemaatnya yang punya mobil, kan gitu. Kesejahteraan itu akan mendukung mereka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Karena kalau dengar pengajarannya itu dikiranya untuk dewasa, maka itu yang dikeluarkannya. Nah, jadi world view-nya ya, cara pandang hidupnya belum berubah, ya kan? Nah, jadi dipikirnya seperti tadi, pengajarannya lah yang bisa membuat jemaat itu dewasa, ya kan? Ada pendeta yang bilang, kalau kau dengar apa yang kubilang, kalau kau ikut yang kubilang, kau pasti selamat, katanya. Ya, itu udah mulai menyerempet-rempet lah itu kan. Nah, jadi mungkin mereka itu berpikir, kalau dengar rajin pengajarannya,
ya pasti dewasa rohaninya, kan gitu. Jadi untuk bisa datang itu harus ada parkir untuk bisa dengar itu. Jadi dikeluarkannya lah itu. Sedangkan ya untuk misi ya dia nggak pikir ya bagianku aja lah dulu yang kukerjakan itu kan.